Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Selamat datang kembali di channel Mantri Luka, solusi bagi perawatan luka Anda. Di kesempatan hari ini kembali kita akan membahas seputar permasalahan-permasalahan luka. Dan semoga dari Sobat Mantri Luka semuanya selalu mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, terutama mendapatkan solusi ya bagi perawatan luka yang sedang dijalani. Baik Sobat Mantri Luka sekalian, apakah dari Sobat Mantri Luka pernah mengalami luka yang disebabkan oleh kapalan? Atau dalam istilah medisnya, kapalan ini disebut dengan kalus. Kalus ataupun kapalan merupakan salah satu hal yang menjadi pencetus luka apabila kapalan ini dibiarkan begitu saja. Terutama pada pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus, itu sangat beresiko tinggi terjadinya luka saat terjadi kapalan. Yang menjadi pertanyaan di sini bagi Sobat Mantri Luka dan bagi pasien-pasien yang lain, kenapa luka kapalan ini sulit sekali disembuhkan? Ya, walaupun sudah dirawat semaksimal mungkin, akan tetapi kok kapalannya semakin menebal, ya, lukanya kok tidak mengecil. Ya, hal ini sering terjadi pada pasien-pasien yang mengalami luka kapalan. Maka dari itu, di kesempatan kali ini di channel Mantri Luka, saya akan memberikan edukasi mengenai penyebab dari kapalan, cara penanganan dan terapi yang baik untuk luka kapalan. Karena apabila luka kapalan ini hanya dirawat begitu saja, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses perawatan lukanya sehingga membuat pasien berpikir keras untuk bagaimana caranya luka kapalan ini segera menutup. Sungguh sangat mengganggu sekali apabila terjadi luka kapalan, terutama saat beraktivitas, saat menjalani pekerjaan, ya, atau saat berjalan keluar kota. Hal ini akan sangat mengganggu apabila ada luka kapalan. Hal ini sangat penting bagi Sobat Mantri Luka yang mempunyai pasien ya dengan kapalan atau sedang mengalami luka kapalan. Maka dari itu simak video ini sampai selesai ya agar nantinya tahu apa penyebabnya dan bagaimana cara penanganan luka yang disebabkan oleh kapalan. Simak video yang satu ini dan apabila nanti ada pertanyaan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar mengenai luka kapalan. Oke? Baik Sobat Mantri Luka sekalian, kapalan atau kalus ini adalah suatu kondisi di mana ada jaringan kulit yang ada di tubuh kita tertekan secara terus-menerus atau tergesek secara terus-menerus. Maka terjadi penebalan pada bagian kulit dan itu merupakan respon alami ya bagi tubuh kita untuk melindungi kulit yang tertekan atau tergesek secara terus-menerus. Hal ini memang banyak penyebabnya. Salah satunya adalah kalau pada pasien-pasien dengan luka diabetes atau mempunyai riwayat diabetes, biasanya akan terjadi yang namanya deformitas pada kaki. Atau penyebab yang lain, yaitu kurang tepatnya dalam memilih sandal atau alas kaki sehingga adanya gesekan di bagian-bagian kaki yang biasanya secara terus-menerus akan menyebabkan kapalan. Hal ini memang sangat mengganggu sekali karena apabila tidak ditangani dengan baik, maka berisiko terjadi luka. Banyak sekali dari Sobat Mantri Luka yang menanyakan kasus luka kapalan yang sudah sangat lama tidak bisa berprogres dengan baik dan sulit dalam proses penyembuhannya. Nah, hal ini diperlukan penanganan-penanganan dan bagaimana
terapi-terapi tambahan yang lain ya untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka kapalan. Bukan hanya sekedar dirawat, tapi nantinya ada hubungan dengan pemilihan alas kaki yang cocok yang agar nantinya dapat membantu dalam proses penyembuhan pada luka. Oke, kita mulai dari cara perawatan luka kapalan. Yang pertama, seperti biasa kita cuci dulu menggunakan NaCl, ya, menggunakan antiseptik, dibersihkan sebersih mungkin, ya, agar nantinya bisa terhindar dari infeksi, mengurangi bakteri dan juga menjaga kebersihan dari luka kapalan. Dan biasanya luka kapalan ini berada di telapak kaki, ya. Kalau pada pasien-pasien luka diabetes biasanya memang sering terjadi pada area-area tonjolan tulang. Oke. Nah, selanjutnya adalah dalam proses debridement atau membuang jaringan mati. Hal ini memang dibutuhkan yang namanya bisturi ya. Untuk apa? Untuk menipiskan kalusan. Nah, ini merupakan suatu hal yang penting ya dalam luka kapalan, yaitu menipiskan kapalan menggunakan bisturi atau menggunakan kredo. Ini dilakukan setiap perawatan ya, di mana memang terkadang pasien yang sudah kontrol ke kita hari ini ya, nah untuk 3 hari kemudian ya, setelah kita buka ternyata kapalannya akan tumbuh lagi. Hal ini merupakan suatu hal yang normal dikarenakan mungkin pasien yang sedang kita rawat beraktivitas ya, atau masih sibuk dengan kuliah, masih sibuk dengan pekerjaan ya, harus keluar kota dan lain sebagainya. Karena daily activity-nya yang aktif, maka memang berisiko terjadi kapalan kembali. Ya, maka dari itu dibutuhkan satu dressing yang cocok untuk merilis tekanan ya yang ada pada telapak kaki. Atau contoh dari dressing yang biasa kita gunakan yaitu menggunakan foam dressing. Ya, itu adalah suatu hal yang wajib saya rasa apabila dari Sobat Mantri Luka mempunyai pasien atau sedang mengalami luka. Ya, foam dressing dan juga pilihlah salep-salep yang baik. Nah, ini memang tergantung bagaimana kondisi lukanya. Nah, selanjutnya kita tutup dengan baik dan memang kalau bisa agak dipertebal ya untuk menjaga kapalan tadi tidak tertekan, dan biasanya apabila lama-kelamaan kapalan ini kalau tidak dirawat dengan baik akan menyebabkan nyeri saat beraktivitas. Maka memang teknik yang dibutuhkan adalah bagaimana memberikan bantalan pada area-area kapalan agar saat beraktivitas tidak menimbulkan efek nyeri. Dan ada salah satu produk ya yang bisa Sobat Mantri Luka pakai, yaitu sandal diabetes. Nah, sandal diabetes ini memang didesain ya khusus untuk pasien-pasien dengan risiko tinggi terjadinya kapalan pada kaki atau untuk langkah preventif ya. Dimana memang sudah banyak desainnya ya, terutama di Pedicure sudah memproduksi sendiri yaitu sandal diabetes, dan ini menjadi best seller ya untuk pasien-pasien yang sedang perawatan ataupun pasien-pasien yang ingin mencegah terjadinya kapalan dan mencegah terjadinya luka. Ini sangat baik sekali. Nah, apabila nanti ada yang ingin memesan, boleh ya bisa dituliskan di kolom komentar atau saya berikan nomor admin nanti dari Pedicure ya. Dan ini memang nanti bisa di request ya, bisa dilubangi untuk offloading bisa ya. Hal itu bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi mungkin membutuhkan offloading agar tidak tertekan. Nah, sandal ini bisa dimodifikasi ya seperti itu. Nah, bagi Sobat Mantri Luka yang mempunyai luka kapalan, ingat pemilihan sandal ataupun pemilihan alas kaki itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting ya. Dan yang sedang mengalami luka kapalan ya ditelateni ya, apa ya, harus telaten ya gitu ya untuk proses perawatannya agar apa? Agar memang selalu ada progres ya, terutama dalam menipiskan kapalan ya, perlu belajar
Nah, kalau pengen belajar menipiskan kapalan, boleh nanti dicoba. Silakan beli bisturi ya. Biasanya saya pakai ukuran yang 15 atau ukuran 22. Nah, untuk melatihnya ya silakan memakai buah jeruk ya. Jadi buah jeruk silakan ditipiskan ya, jangan sampai terluka buah jeruknya. Maksudnya itu buahnya jangan sampai terkupas ya. Biasanya kan ketika kita menipiskan itu ada putih-putihnya. Nah, pertahankan putih-putihnya ini memang sampai benar-benar masih utuh. Nah, itu merupakan salah satu teknik dan untuk latihan apabila pingin melatih bagaimana menipiskan kapalan yang baik pada luka. Oke, demikian edukasi yang ingin saya sampaikan kepada Sobat Menteri Luka sekalian. Semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan seputar permasalahan perawatan luka, boleh silakan tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa terus support channel Menteri Luka dengan cara like, komen, subscribe channel Menteri Luka. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.